Nggak apa-apa, udah. Rebahan juga nggak apa-apa ya. Biar Melati nggak capek ya, rebahannya. Mama! Ngapain kamu sih? Gak sopan. Ngapain ikut-ikut? Mandi itu urusan privasi, tau nggak? Melati, udah jajannya. Udah Om, makasih ya. Banyak banget. Iya dong. Om mau nggak? Om mau yang lain aja. Boleh nggak? Mau apa Om? Yuk, ikut Om. Biasanya Melati tidak berada di kamarnya setelah lewat pukul 4 sore. Setelah seharian bermain di luar rumah, Mirna pun merasakan panik yang semakin mendalam. Setelah 3 jam, ia berusaha mencari putri kecilnya, namun tak juga ditemukan. Sudah aku cari ke tempat-tempat mainnya, Pak, tapi tetap nggak ada. Di ladang? Sudah kau cari? Belum, aku belum berani ke sana sendiri. Terakhir jam berapa kamu lihat si Melati? Jam 2 siang, dia bilang sore mau pulang, tapi saat ini belum pulang-pulang. Mungkin kau belum benar mencarinya. Iya, kalau gitu minta bantuan RT sini aja, Pak. Ayo, kita cari juga di tempat yang agak jauh. Ayo, Pak. Kamu telepon si Rudi, suruh datang kemari. Butar, kakek dari Melati pun langsung berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh anggota keluarga untuk mencari cucu kesayangannya itu. 12 jam pencarian Melati tak juga kunjung ditemukan oleh keluarga. Rasa frustasi pun mulai menghigapi ibu muda itu. Ada di mana putri kecilnya yang baru saja mulai masuk sekolah dasar? Kamu udah cari sekitar sini, Mah? Biasanya kan anak-anak pada main di sini, Mah. Melati! Melati! Kamu di mana, Melati! Kak? Melati! 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 Tunggu dulu. Kalian dengar suara itu? Ada apa, Pak? Seperti suara orang berjalan. Gak ada, Pak. Dalam hening gelap malam telah menggelayuti, bayangan akan kemunculan Melati kian menjadi-jadi. Melati! Mah, hati-hati, Kak! Mah, jangan ke sana, Mah! Berbahaya, Mah! Yuk! Itu Melati, Pak. Tapi itu Melati. Ayo, kita cari tempat lain. Tapi Iya, Pak. ini Melati, Pak. Di sebelah sana kan ada kuburan, Pak. Mungkin Mirna salah lihat, Pak. Itu bukan Melati, Pak. Melati. Iya, ayo kita cari tempat lain. Melati. Melati. Bukan Melati itu, Mah. Mah, Pasti Melati, Pak. bukan Mah, itu bukan Melati, Mah. Ayo kita ke kantor kepala desa. Baik, Pak. Rudi, kamu ajak Mirna pulang. Baik, istirahat. Pagi-pagi benar kepala desa mengumpulkan warga untuk membantu pencarian Melati. Setelah pihak keluarga memberikan laporan kehilangan yang resmi kepada aparat desa. Begini Pak Solomo, Pak Diglen, ada warga kita yang hilang. Dia cucu dari Pak Butar, namanya Melati. Ya, terus bagaimana anaknya, Pak? Saya dan keluarga sudah semalaman mencari si Melati, tapi tidak juga ketemu. Karena itu, saya minta bantuan bapak-bapak untuk bantu mencari. Ayo Pak Solomo, Pak Diglen, kita bantu Pak Butar untuk menemukan Melati. Ayo, Pak, ayo, Pak. Kita cari di tempat-tempat yang tidak mungkin anak-anak untuk bermain. Di kebun, di ladang, atau di sungai. Takutnya Melati diserang oleh babi hutan. Iya, bisa jadi, Pak. Benar itu, Pak. Betul itu, Pak. Sekarang lagi musim kawin babi hutan. Mereka semakin buas saat ini. Ayo kita cari. Ya sudah Bapak-bapak, ayo kita cari. Salomo, kamu nggak ikut? Ya, saya ikut. Tapi saya mau pulang ambil senter dulu, biar lebih terang, terus kita enak nyarinya. Baik, ntar saya nyusul, Pak ya. Baik. Benar ya? Ya, kamu nyusul ya. Rudi, ayah Melati, menggunakan segala cara untuk segera menemukan Melati. Karena semakin lama Melati ditemukan, semakin besar resiko yang akan dihadapi. Melati di mana, Pak? Anak saya di mana? Sabar, Mak. Sabar, Mak. Saya tidak tega mengatakannya. Emang ada apa, Pak? Anak bapak diperkosa dan udah meninggal. Betapa hancurnya hati Mirna saat mendengar hasil penerawangan sang dukun. Sebuah jawaban yang tak ingin mereka dengar saat ini hingga kapanpun. Kalian gak usah jauh-jauh.
Cari dari rumah kalian sekitar 300 meter. Sudah, Ma. Kita cari aja sampai ketemu. Kita jangan terlalu percaya sama hal goib begini, Ma. Saya harap saya salah, tapi selama ini saya nggak pernah salah. Bapak yakin, Ma? Melati masih hidup. Bapak akan cari Melati sampai ketemu, Ma. Pulang, Ma, yuk. Melati! Melati! Di mana kamu? Melati! Melati! Melati, untuk apa bawa kentungan itu, Pak? Ah, ini kepercayaan aja, Pak. Siapa tahu yang membawa Melati pergi bukan manusia, Pak. Maksudnya? Seandainya Melati dibawa makhluk halus, Pak, kentungan ini yang akan membawa Melati pulang. Ah, bisa aja Pak Kades. Suka mitos aja. Tapi anak saya memang melihat sosok seperti si Melati di dekat kuburan sana, Pak. Ah, sudah Pak Butar. Ayo kita jalan lagi. Melati! 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 Di mana kamu, Nak? Melati, di mana kamu? Melati! Loh, Melati! Kok kita di kuburan lagi, Pak? Astaga. Kok kita ada di sini lagi? Pak Kades, tuh ada manusia yang lewat, Pak Kades. Sudah. Itu bukan Melati yang kita cari. Saya juga melihatnya. Bapak-bapak, sebaiknya kita kembali ke balai desa. Hari sudah menjelang pagi. Tidak baik kalau kita lanjutkan pencarian dalam kondisi seperti ini. Hingga mentari tenggelam dan gelap menyelimuti desa, Melati tak kunjung ditemukan. Dan juga ada rasa curiga terhadap salah seorang warga yang diduga terlibat dalam hilangnya Melati. Gimana Melati, Pak? Sampai sekarang belum ketemu juga. Sudah, Ma, sudah. Papa yakin, Ma. Melati pasti bisa ditemukan, Ma. Papa yakin tuh, Ma. Mama khawatir, Pak. Iya. Papa tahu, Ma. Bagaimana hasilnya, Pak? Masih belum berhasil. Si Melati belum ketemu. Begini, Pak Rudi. Kita lanjutkan pencariannya besok pagi. Karena sebentar lagi pagi. Bapak-bapak, tadi kita berdua udah ke dukun buat tanya informasi Melati. Terus informasinya gimana, Kak? Melati meninggal. Ya sudahlah. Kita balik aja ke rumah masing-masing. Terima kasih ya, bapak-bapak sudah menolong kami untuk mencari Melati. Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya malam ini. Besok kita akan lanjutkan pencariannya. Mari bapak-bapak, sekarang kita kembali ke rumah masing-masing. Namun, ada suatu hal yang tak diketahui oleh keluarga dan seluruh penduduk desa. Pagi itu, jasad Melati telah ditemukan oleh salah seorang warga. Macam kaki orang. Ah, benar. Tolong. Bang, Melati, Bang. Melati sudah ditemukan. Sudah tewas keponakanku itu. Iya, Bang. Melati, anak. Bang, antar aku ketemu dengan dia, Bang. Iya, Mas, sabar, Mas, sabar. Biar Papa sama Joruk yang pergi melihat Melati. Pak, bawa Melati pulang, Pak. Mama mau melihat wajahnya untuk terakhir kalinya. Iya, Ma. Papa pergi dulu ya, Ma. Ayo, Bang. Dia anakku. Tapi awas. Pak, maaf, Pak. Oh, Pak, tenang ya, Pak. Tenang dulu, Pak. Benar. Tangis Rudi pun pecah seketika saat melihat jasad putri semata wayangnya terbujur kaku di antara semak belukar. Bang, sabar, Bang. Kita harus ikhlas. Saya turut berduka cita ya, Pak. Tapi lebih baik kita fokus untuk mencari si pelaku, Pak. Sabar, Bang. Abang harus ikhlas. TKP bersih. Namun kita harus tetap mencari saksi-saksi lainnya. Karena di sini tidak banyak saksi yang kita dapat. Siap, Dan. Laksanakan.
Kita harus ikhlas menerima. Melati bangun nak. Aparat kepolisian bergegas untuk mengumpulkan informasi terhadap kasus pembunuhan ini karena diduga pelaku adalah orang dekat korban yang mengetahui kebiasaan dan gerak-gerik Melati sebelum dinyatakan hilang. Apakah ada warga yang mencurigakan untuk beberapa hari ini? Oh, ada Bu, ada. Kenapa Bapak bisa curiga? Karena selama kita mencari Melati, dia nggak pernah ada, Bu. Terakhir, dia pamit untuk mencari senter. Tapi sampai sekarang nggak kelihatan, Bu. Siapa itu, Joluk? Solomo, Pak. Tapi Bapak yakin? Yakin, Pak. Saya sangat yakin. Oke, baik Pak. Tolong antarkan kami ke rumahnya ya. Baik, Bu. Joluk, sekarang kamu pergi ke rumah orang tua Melati. Jangan sampai mereka tahu soal ini, agar tidak terjadi keributan. Baik, Pak. Saya permisi. Ibu, Pak, kita ke arah sini. Ini dia, Bu, rumahnya Solomo. Bapak tunggu di sini. Iya, Pak. Biar kami yang masuk. Minggir kalian! Minggir! 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 Solomo masih berusaha untuk menghindari kejaran petugas. Ia tidak rela jika menghabiskan sisa umurnya berada di balik jeruji penjara. Nggak usah ikut campur! Tak ingin kehilangan buruannya, aparat kepolisian pun akhirnya terpaksa melakukan tindak tegas yang terukur dengan melumpuhkan Solomo. Ayo ikut kami. Hei, jangan dekat saya! Diam! Ikut kami ke kantor. Polisi pun mengintegrasi tersangka untuk mengetahui kronologi kejadian. Apa yang menjadi penyebab primer atas kematian korban? Kamu apakan bocah itu? Ayo jawab. Ayo, sekarang kamu bicara. Izin Dan, mau saya suntik kaki kanannya. Jangan, Pak, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Yaudah, sekarang kamu cerita. Saya harus cerita apa, Bu? Saya nggak tahu apa-apa, Bu. Bener, Bu. Sumpah, Bu. Bener, Pak. Jadi kamu nggak mau bicara? Sudah, Bu. Biar saya panggil warga. Biar warga saja yang menghakiminya. Pak, jangan, Pak, jangan, Pak. Sebenarnya akar permasalahan ini adalah istri saya, Bu, Pak. Maksud kamu apa? Widih, makanan banyak banget nih. Setelah 1 minggu lamanya berada di ladang, Solomo pun akhirnya pulang ke rumah. Hari itu ia berharap mendapatkan sesuatu yang spesial dari rumahnya. Masa iya suami pulang kerja dihidangin makanan ala kadarnya? Harus yang spesial dong. Mama tahu aja sama Papa kalau Papa lagi lapar. Ya maklum lama, udah seminggu di kebun makannya ubi rebus, ubi goreng, ubi bakar semuanya. Ya udah, sekarang Papa makan aja dulu ya. Ini bener-bener Mama istri idaman. Papa bisa aja. Loh, Ma, laci lemari kita kok kebuka? Itu Lah kok, Ma?
sisa 30 juta, yang lain kemana, Ma? Pasti Mama kan yang ngambil kan? Ayo ngaku. Ih, itu kan masih puluhan juta. Kalau misalnya Mama yang habiskan, tangan Papa itu pastinya cuma menghitung amplop, bukan uang. Lagian mau makan enak gak mau keluar uang. Oh, jadi maksudnya makanan segini habis belasan juta? Hah? Terus sisanya kemana? Diam! Banyak omong kamu, dasar laki-laki tua. Solomo dan Chika diketahui telah 7 tahun bercerai secara agama. Namun entah kenapa mereka masih selalu berhubungan. Mantan istrinya itu pun masih sering datang ke rumah Solomo. Terus duit saya dikemanain lagi? Punya istri gini amat sih. Tahu gitu, aku ambil tadi uangnya semua. Terjawab sudah. Ternyata sudah lama Chika mengincar uang simpanan Solomo. Hak milik yang sang mantan istri belum terlunasi diambil paksa oleh Chika. Mama! Ngapain kamu sih? Papa mau ikut mandi, Ma. Papa udah 1 minggu loh nggak mandi. Tak ingin menyia-nyiakan kehadiran mantan istrinya, Solomo pun berusaha untuk mendapatkan jatah yang biasa ia minta saat mereka masih terikat dalam mahligai pernikahan. Gak sopan. Mau ngapain ikut-ikut? Mandi itu urusan privasi, tau nggak? Udah sana, pergi. Tapi kan Papa mau, Ma. Boleh ya? Ih, aku nggak sudi. Sana minggir lah. Kalau perlu kamu sana, bersih-bersih di depan sana. Nyapu yang bersih. Boleh, Ma. Tapi abis nyapu bisa kan, Ma? Banyak, Ma? Nyapu yang bersih sana. Kalau perlu jilat pakai lidah kamu yang kotor itu. Sana. Mah, aku kan mau snack. Kenapa nggak boleh sih? Melati dan Mirna tinggal bertetangga dengan Solomo. Bagi Melati, Solomo sudah dianggap seperti kakeknya sendiri karena sering bermain bersama dan memberikan uang jajan kepada korban. Nanti pasti mau beliin. Janji loh, Ma. Janji dong. Pagi, Bu Mirna. Pagi Pak Salomo. Cakep banget. Dari mana nih? Dari pasar. Pasar. Iya. Melati. Cakep banget sekarang ya. Pak Salomo udah pulang? Ya, tadi malam sih baliknya. Oh, pagi-pagi gini udah nyapu. Emang nggak capek? Ini kan pekerjaannya perempuan. Ya, namanya juga sayang istri. Udah bersih belum? Lihat udah banyak sampah masih. Duluan ya Udah, Pak Bu. Salomo, bersih. Ya, Bu. Matamu tuh lihat apa? Hah? Ngeliatin apa? Waduh, Mama. Papa nggak ngeliat apa-apa. Cemburuan amat sih ya. Alah, bohong kamu. Papa pasti ngeliatin Mirna kan? Ngaku, ngeliatin Mirna kan kamu? Mama, lihat dong baik-baik mata Papa ngelihatnya kemana. Papa itu ngelihatnya Melati, bukan ibunya. Cemburuan Alasan aja. Mama makin ngomel makin cakep. Udah mandi kan? Ayo, kamar yuk. Silakan aja, silakan. Tuh, sekalian ya, ajak tuh anak kecil tadi tuh. Si Melati. Sana, ajak. Waduh, Mama. Mama ngomong apaan sih? Itu bocah, tahu? Biarpun bocah, dia juga anak perempuan, Pak. Pasti rasanya sama kayak aku. Mama. Astaga, Mama. Mama ngomong apaan sih? Insaf, Mama. Itu anak kecil. Anggap aja dia itu istri kamu. Kecurigaan Chika terhadap mantan suaminya itu pun memiliki dasar karena Chika telah berulang kali menolak ajakan Solomo untuk berhubungan badan. Karena Solomo tangguh yang terlihat, ia memiliki gangguan seksual yang membuatnya lemah hingga Chika memilih untuk meninggalkannya. Masih kecil, pasti masih perawan. Mama ada benernya nih.
Solomo meradang saat mengetahui uang sejumlah 30 juta hasil tabungannya selama ini mendadak hilang dari tempat penyimpanan. Tunggu dulu, masalahnya apa nih? Tunggu. Duit aku mana? Duit aku. Apa sih? Uang aku yang 30 juta mana, Ma? Kan kamu yang pegang semalaman. Kamu jangan fitnah ya. Dasar kamu editansil, lemah sahwat kamu. Jaga mulut kamu. Kamu ngomong apaan? Saya ini suami kamu, tahu nggak? Suami, paling cuma sampai hari ini aja. Asal kamu tahu ya, uang yang saya ambil ya, itu buat urus surat perceraian kita. Ya, soalnya apa? Kamu tuh loyo. Tahu nggak? Mending kamu main sama anak-anak sana. Sana. Mama, tunggu. Maksud kamu apa sih? Tak ingin perjuangannya selama ini melayani mantan suaminya sia-sia, Cika memilih untuk melarikan diri dari kejaran Solomo beserta uang tabungan yang sebelumnya telah ia amankan. Kamu lihat tuh, baca surat saya di meja makan ya. Tanda tangani dan kita ketemu di pengadilan. Mah, Om sama Tante kenapa? Jangan ikut campur, itu urusan orang dewasa. Kamu suka ya? Ya udah, kamu deketin aja anak itu, anggap anak sendiri. Kamu cobain ya, siapa tahu kalau kamu udah cobain kamu jadi lebih kasar. Menurut keterangan tersangka, bisikan mantan istrinya inilah yang terus-menerus terngiang-ngiang dalam kepalanya, membuat hasrat seksualnya meningkat dan henti-hentinya berpikiran mesum. Sayang, kita masuk yuk ke dalam. Dadah! Dadah Melati. Solomo memang tak pernah menginginkan perceraian secara sah karena itu akan menghilangkan kesempatannya untuk dapat rujuk satu kamar dengan mantan istrinya. Sial perempuan satu ini. Uangku. Sialan, uangku mana nih? 30 juta. Aduh. Nggak ada lagi. Dia pun bocah, dia juga anak perempuan, Pak. Pasti rasanya sama kayak aku. Anggap aja dia itu istri kamu. Kamu deketin aja anak itu, anggap anak sendiri. Kamu cobain ya, siapa tahu kalau kamu udah cobain kamu jadi lebih kasar. Kalau saya pengen nyoba cewek umur 7 tahun, kayaknya lebih enak nih. Imajinasi Solomo semakin menjadi-jadi setelah beberapa minggu ini ia tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya. Aku udah gak tahan. Tapi gimana caranya? Ia pun segera menuntaskan nafsu yang telah terkumpul di ubun-ubun. Di dalam benak Solomo hanya Melati yang dapat menjadi target yang sangat mudah. Akhirnya Solomo mendapatkan momen yang tepat untuk dapat bertemu dengan Melati tanpa diketahui oleh siapapun. Mah, mainnya nanti lagi ya. Aku capek. Melati, sini. Udah buruan sebentar aja. Sini cepet. Ah, Oma mengganggu Melati. Nggak apa-apa. Om mau ngasih sesuatu. Melati cepet. Sini. Om mau kasih sesuatu buat Melati nih. Kok mukanya gitu sih? Dengan bekal selembar uang kertas, Solomo pun berhasil membuat Melati jatuh dalam rencana busuknya. Gimana kalau 20.000? Oke? Tak dulu, ada syaratnya. Syaratnya apaan? Syaratnya, denger ya. Melati sekarang pergi jajan snack yang banyak pakai duit ini. Kalau udah jajan, Melati temuin Om di kuburan. Mau ngapain, Om? Loh,
Oh, Om mau ngasih duit lagi, lebih banyak lagi, mau kan? Nggak gitu dong, nih jajan di. Melati jangan lupa ya. Aku mau beli jajan yang banyak dulu ya. Bisikan mesum sang mantan istri membuat Solomo gelap mata. Ia hanya ingin melampiaskan nafsu bejatnya kepada bocah berusia 7 tahun itu. Melati, udah jajannya? Udah Om, makasih ya. Banyak banget. Om mau nggak? Om mau yang lain aja, boleh nggak? Mau apa Om? Yuk, ikut Om yuk. Sebagai seorang bocah yang masih polos, Melati tidak sedikit pun menaruh curiga kepada pria yang telah dianggap sebagai kakinya sendiri. Melati tahu nggak gimana caranya kok bisa Melati sampai ada di dunia ini? Kata Mama sih, Melati dilahirin kayak telur. Itu salah. Sini, kamu kasih tahu. Rencana Solomo pun berhasil. Melati digendong oleh tersangka masuk ke dalam semak-semak kebun tanpa ada satu orang pun saksi yang melihatnya. Aku capek lah Om. Kita pulang aja ya, Melati capek. Oh, ntar juga balik. Abis ini kita pulang ya. Ikut Om aja dulu ya. Setelah dirasa aman, tersangka menurunkan korban di tengah semak-semak dan memaksa korban untuk rebahan. Karena ia sudah tak tahan lagi untuk meruda paksa Melati. Melati, duduk sini dulu. Ntar baru kita pulang ya. Gak mau loh Om, nanti gatel. Shh, nggak apa-apa udah. Rebahan juga nggak apa-apa ya. Biar Melati nggak capek ya rebahannya. Hei, berhenti! Melati sempat berhasil melarikan diri dari perbuatan bejat Solomo. Namun sebagai seorang anak, langkah kecilnya tentu mudah terkejar oleh kakek biadab itu. Dan kabur kamu! Hei, siap! Mana lagi? Om Solomo, dari mana Om? Om Solomo habis bersenang-senang dong. Bersenang-senang? Iya dong. Perasaan dari kuburan kok bersenang-senang ya? Tersangka tak pernah menyangka pertemuannya itulah yang menjadi saksi kunci penangkapannya 22 jam kemudian. Kata maaf tentu saja tidak membuat senyum Melati kembali terkembang di tengah-tengah hangat lembut pelukan ayah dan ibunya. Karena jelas sudah terungkap, Solomo mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap bocah cantik titipan malaikat. Yaitu dakwaan ke-1 pasal 81 ayat 5, 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian juga kami lapis dengan pasal 339 KUH pidana dengan ancaman seumur hidup, hukuman mati.